البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil faedah tambahan terkait istilah tauhid, akidah dan manhaj. Nah, yang masing-masing istilah tersebut hendaknya diketahui definisinya. Kemudian perbedaan masing-masing istilah ketika dituntut untuk membedakannya. Dan juga harus berhati-hati dari jebakan ahlil bid'ah wal hizbiyin. Ketika ditanya perbedaan masing-masing istilah, karena seperti ungkapan perbedaan antara akidah dan manhaj. Ini sebenarnya permasalahan tersebut dimunculkan untuk menjebak salafiyin, di mana mereka berharap ketika ada perbedaan antara kedua istilah tersebut kemudian diberi toleransi untuk seorang salafi bergabung dengan ikhwanul muslimin, bergabung dengan jama'at tabligh dengan alasan yang penting akidahnya salafiyah walaupun manhajnya tablighiyah atau ikhwaniyah. Dan ini harus disadari oleh setiap sunni salafi. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala menegaskan bahwasanya upaya untuk memisahkan antara keduanya upaya yang fasyilah, upaya yang gagal, menunjukkan qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Tapi kalau secara definisi memang ada perbedaan dari sisi cakupan pembahasannya. Yang paling luas apa cakupannya, Zikri? Istilah apa yang paling luas cakupannya dari tiga istilah tadi? Tauhid, akidah dan manhaj. Yang paling luas? La'allaka ma fahimta. Ketahuan. Yang paling luas adalah istilah manhaj, karena mencakup semua aspek kehidupan dia, baik akidah, ibadah maupun muamalah, bahkan adab dan gaya hidup. Ini manhaj. Kemudian tercakup di dalamnya akidah. Akidah mencakup semua hal yang diyakini. Kemudian lebih sempit lagi istilah tauhid, karena tauhid berkaitan dengan matalib ilahiyah. Nah, sekarang kita masuk pada syarah yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala ma tadammanathu khutbatul kitab. Hal-hal yang dicakup oleh muqaddimah kitab, pendahuluan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah di awal matan beliau Lum'atul I'tiqad ini. Qala tadammanat
khutbatul muallifi fi hadzal kitab ma ya'ti. Khutbah pengarang yaitu muqaddimah yang dimaksud pada kitab ini terkandung di dalamnya hal-hal berikut ini. Al-awwal al-bada'atu bil basmalah. Yang pertama yaitu memulai penulisan dengan basmalah. Iqtidaan bi kitabillahil azim wattiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini landasannya. Beliau memulai dengan basmalah yang pertama untuk mengikuti, meneladani Kitabullahil Azim. Karena Allah Subhanahu wa taala tetapkan di awal-awal surat ayat khusus sebagai pemisah antara surat tersebut dengan surat sebelumnya, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim sebagai permulaan ayat, walaupun tidak masuk dalam hitungan surat tersebut atau permulaan surat, sebagai permulaan surat, walaupun tidak dihitung sebagai ayat pertama pada surat-surat di dalam Al-Quran. Bahkan pada Al-Fatihah pun basmalah bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah berdasarkan pendapat yang rajih. Landasan kedua, ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yabda'u biha fi murasalatihi wa kutubihi. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu memulai dengan basmalah dalam surat-surat beliau dan kitab-kitab beliau yang dikirim ke penguasa-penguasa di penjuru dunia untuk mendakwai mereka. Kama fi kitabihi li Hiraqal Azimir Rum, seperti pada risalah beliau yang dikirim kepada Hiraqal, penguasa negeri Rum, negeri Romawi. Fa innahu qala fihi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hiraqal Azimir Rum salamun ala man ittaba'al huda. Perhatikan di sini Nabi memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Abdullah dan Rasulnya kepada Hiraqal, penguasa negeri Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Ini juga contoh akhwan ketika kita memberikan permulaan surat yang dikirim kepada orang-orang kafir. Di antara contoh yang ditunjukkan oleh Nabi, tidak mengucapkan assalamualaikum, tapi apa? Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan atas siapa saja yang mengikuti petunjuk. Karena kalau dia mengikuti petunjuk, menyambut seruan, maka dia akan mendapatkan doa keselamatan. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan doa keselamatan tersebut. Amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam aslim taslam. Sungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam. Masuklah Islam maka engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Maka Allah akan memberikan pahala untukmu 2 kali. Kenapa 2 kali, akhwan? Karena Romawi, negeri tersebut, agamanya saat itu apa? Nasrani. Nah, agama Nasrani, ahlul kitab. Dan Nabi SAW telah mengkhabarkan bahwasanya ahlul kitab yang dia menyambut seruan nabinya, dan kemudian ketika Rasulullah diutus dia menyambut seruan Rasulullah, dia mendapatkan pahala 2 kali. Iman kepada nabinya sendiri
yaitu Nabi Isa, dan kemudian beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal 'arisiyyin wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Baik. Syahid dari hadis ini jelas Nabi memulai surat-surat beliau dengan apa? Dengan basmalah. Qala wa makna bismillahirrahmanirrahim. Ay af'alu syai'a musta'inan wa mutabarrikan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala al-mawsufi birrahmatil wasi'ah. Dan makna bismillahirrahmanirrahim ketika kita mengucapkannya atau ketika kita menulisnya di awal-awal tulisan kita, maksudnya yaitu aku melakukan perkara, ya perkara ini bermacam-macam, apakah membaca ataukah menulis. Aku melakukan perkara ini musta'inan wa mutabarrikan, dalam keadaan memohon pertolongan kepada Allah dan mengharapkan keberkahan. Bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala, dengan semua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Dari mana kita mengambil makna bi kulli ismin min asma'illah? Kenapa? Karena ismillah di sini mufrad mudhaf yufidul umum. Kemudian isti'anah dan tabarruk diambil dari ba. Nah, karena ba tersebut lil isti'anah, bismillah. Aku akan melakukan perbuatan ini dalam keadaan memohon pertolongan kepada Allah dan mengharap keberkahan dengan semua nama-nama dari nama-nama Allah. Al-mausufi birrahmatil wasi'ah, yang disifati dengan rahmah yang maha luas. Baik. Wa makna Allah al-ma'luh. Adapun makna dari lafzul jalalah Allah, yang ini merupakan nama Allah yang paling agung, yang dikenal dengan al-ismul a'zam. Kalau antum ditanya apa itu ismul a'zam, jawabnya apa, Hanif? Allah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan al-hayyul qayyum, dan pendapat-pendapat yang lain. Tapi yang rajih al-ismul a'zam, yaitu lafzul jalalah Allah. Nah, makna Allah itu apa? Al-ma'luh. Allah bermakna al-ma'luh, ay al-ma'budu hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqa, yaitu zat yang diibadahi dikarenakan kecintaan dan pengagungan, serta penuhanan dan kerinduan atau perendahan diri. Jadi ini makna Allah, bermakna zat yang diibadahi oleh hamba-hambanya atas dorongan rasa cinta dan pengagungan, serta perendahan diri dan kerinduan. Ini 4 unsur yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqa. Maka siapa saja dalam ibadahnya terkumpul 4 unsur ini, maka dia telah memenuhi inti dari ibadah. Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah. Mana Ar-Rahman, yang merupakan nama dari nama-nama Allah, yaitu zat yang memiliki rahmah yang maha luas. Ar-Rahim al-musilu rahmatahu man syaa min khalqihi.
yaitu zat yang menyampaikan rahmatnya, yaitu yang memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki dari kalangan makhluk. Dan perbedaan antara keduanya telah kita lewati di pembahasan-pembahasan awal. Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagaimana itu perbedaannya? Syukran. Baik, bahwasanya Ar-Rahman penetapan sifat rahmah yang lazim bagi Allah, sedangkan Ar-Rahim penetapan sifat rahmah yang mutaaddi, yang sampai kepada hamba-hambanya. Maka ditegaskan kembali di sini, fal farqu bainar rahmanir rahim. Sebelum kata itu antum beri koma sehingga tidak membingungkan, karena kalimatnya sudah terpisah. Fal farqu bainar rahmanir rahim annal awwala bi'tibari kaunir rahmati wasfan lahu wa tsani bi'tibariha fi'lan lahu yusiluha man syaa'a min khalqih. Adapun perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu bahwasanya yang awal yaitu Ar-Rahman itu berdasarkan atau yang menjadi patokannya adalah penetapan rahmah itu sebagai sifat bagi Allah. Sedangkan untuk yang kedua yaitu Ar-Rahim itu dilihat dari sisi bahwasanya Allah itu merahmati berupa perbuatan merahmati para hamba, yang rahmat tersebut sampai kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya. Hal ini telah jelas dalam pertemuan sebelumnya, perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Intinya berarti Ar-Rahman yaitu zat yang maha luas rahmatnya, yang rahmat itu merupakan sifat dzatiyah lazimah bagi Allah. Sedangkan Ar-Rahim penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, di mana Allah merahmati hamba-hamba tersebut. Berarti pada Ar-Rahim penetapan sifat rahmah yang itu sifat fi'liyah. Kemudian permasalahan kedua yang dicakup dalam muqaddimah, as-sana'u 'ala Allah bil hamdi. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdu. Di mana Imam Ibnu Qudamah mengatakan alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisan al-ma'budi fi kulli zaman. Nah, sekarang alhamdu itu apa pengertiannya? Walhamdu dzikru awsafil mahmudi al-kamilati wa af'alihi al-hamidati ma'al mahabbati lahu wa ta'zim. Menyebutkan sifat-sifat zat yang dipuji, yang sempurna, dan perbuatan-perbuatannya yang terpuji, disertai dengan rasa cinta kepadanya dan pengagungan. Ini makna alhamdu. Nah, dzikru mahasinil mahmud ma'a mahabbatin wa ta'zimin, secara ringkasnya. Yaitu dengan menyebutkan kebagusan-kebagusan zat yang dipuji. Nah, kebagusan zat yang dipuji ini dengan apa? Menyebutkan apa? Menyebutkan sifat-sifat yang sempurna atau apa? Perbuatan-perbuatannya yang terpuji. Dan harus untuk masuk kategori alhamdu harus terpenuhi dua hal, yaitu ma'a mahabbatin wa ta'zimin. Harus disertai dengan apa, Hamzah? Rasa cinta dan pengagungan. Ini baru masuk kriteria alhamdu. Dari situ kita akan mengetahui perbedaan antara alhamdu dan al-madhu. Anda bisa lihat faedah dalam catatan kaki. Faedah fil farqi bainal hamdi wal madhi.
Ya, perbedaan antara alhamdu dan al-madhu itu apa? Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi Bada'i'il Fawaid, "Fasawabu fil farqi bainal hamdi wal madhi an yuqal al-ikhbaru an mahasinil ghair imma an yakuna ikhbaran mujarradan an hubbin wa iradatin aw maqrunan bi hubbihi wa iradatihi." Ya, dikatakan setelah yuqal diberi titik dua, Pak. Ya, benar terkait perbedaan antara alhamdu dan al-madhu untuk dikatakan bahwasanya mengabarkan kebaikan-kebaikan pihak lain, ya, kemungkinannya pengabaran tersebut kosong dari rasa cinta dan kosong dari apa? Keinginan. Ya, sekedar mengabarkan sifat baik saja. Atau terkadang apa? Dia mengabarkan, menyebutkan sifat-sifat baik tersebut diiringi dengan rasa cinta dan keinginan berupa pengagungan terhadap. Fa in kana al-awwal fa huwa al-madhu wa in kana ats-tsani fa huwa al-hamdu. Ya. Jika tidak ada rasa cinta dan iradah, maka itu hanya sekedar madhun. Sekedar apa? Madah, menyanjung, memuji. Dalam bahasa kita sama-sama memuji, tidak bisa dibedakan. Cuman kalau alhamdulillah memuji diiringi rasa cinta dan pengagungan. Makanya kalau itu yang kedua, yaitu memujinya ada rasa cinta dan pengagungan, maka itu adalah alhamdulillah. Sehingga pengertian alhamdulillah kata Ibnu Al-Qayyim, falhamdu ikhbarun an mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimih. Ini pengertian alhamdulillah yang ringkas padat, yaitu yang namanya alhamdulillah adalah mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan, kebagusan-kebagusan yang dipuji, diiringi rasa cinta kepadanya dan pemuliaan untuknya serta pengagungan untuknya. Baik. Kemudian yang ketiga, faedah ketiga dari muqaddimah, annallaha mahmudun bi kulli lisan wa ma'budun bi kulli makan. Bahwasanya Allah itu dipuji dengan semua lisan-lisan para hambanya dan diibadahi di setiap tempat. Ay mustahiqun, yaitu berhak untuk diibadahi di semua tempat di setiap zaman. Wa jaizun an yuhmada bi kulli lughatin wa yu'bada bi kulli buq'atin, dan boleh untuk dipuji dengan semua bahasa. Kita memuji Allah dengan bahasa apapun, yang intinya pujian tersebut adalah apa? Menyebutkan sifat-sifat kesempurnaan Allah diiringi rasa cinta dan pengagungan, dan diibadahi di setiap tempat. Faedah yang keempat, si'atu ilmillah bi kaunihi la yakhlu min ilmihi makan. Yang keempat, penetapan luasnya ilmu Allah, di mana tidak ada satu tempat pun yang kosong, yang terluputkan dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala annahu la yakhlu min ilmihi makan qaulullah ta'ala, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Di surat apa ini, Yahya?
Baik. Di surat Al-Mujadilah ini penegasan. Nah, tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah mengilmui apa saja yang di langit dan yang di bumi? Tidaklah 3 orang melakukan bicara bisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Tidaklah 5 orang melakukan pembicaraan rahasia kecuali Allah yang keenamnya. Maksudnya Allah tahu senantiasa. Dan tidak pula lebih sedikit dari itu atau lebih banyak kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Dari sisi apa? Dari sisi ilmunya, yaitu ilmu Allah. Pengetahuan Allah senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tidak ada satu tempat pun yang seorang hamba bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tegaskan, innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa kamalu qudratihi wa ihatatih. Dan juga apa? Pada pendahuluan tersebut terdapat penegasan kesempurnaan kudrah Allah. Nah, dikatakan oleh beliau dalam mukaddimahnya, la yakhlu min ilmihi makan. Jadi kudrah Allah meliputi segala sesuatu, wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala urusannya dari urusan yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kudrah yang sempurna. Segala sesuatu dari perkara-perkara yang mungkin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu atasnya. Bihaitsu la yulhihi amrun an amrin, di mana tidaklah melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala suatu perkara dari perkara yang lain. Allah tidak lalai ketika memberikan nikmat kepada sebagian hambanya dari menimpakan azab kepada yang lain. Demikian pula Allah tidak lalai dalam membagi-bagi rizki yang dibagi kepada hamba-hambanya. Berapapun jumlah hamba tersebut, semuanya tidak ada yang tertukar. Rizki sampai kepadanya sesuai dengan ketetapan Allah, tidak tertukar. Naam. Wa dalilu qauluhu ta'ala li ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Di surat apa ini Mujahid? Agar kalian betul-betul mengilmui bahwasanya Allah atas segala sesuatu Maha mampu, dan Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Dalam surat At-Talaq. Nah, faedah yang kelima, azamatuhu wa kibriya'uhu wa tarafu'uhu an kulli syabihin wa niddin wa mumathilin li kamali sifatihi min jami'il wujuh. Faedah kelima, keagungan Allah dan kebesaran Allah serta tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua bentuk penyerupaan dan tandingan-tandingan. Maksudnya apa? Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Allah Maha tinggi, Allah Maha suci dari memiliki tandingan-tandingan dan hal-hal yang menyerupainya. Ini semua kenapa? Likamali sifati min jami'il wujuh. Dikarenakan kesempurnaan sifat-sifat Allah dari semua sisinya, sehingga tidak ada yang menyerupai Allah. Karena tidak ada yang mencapai kesempurnaan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai Allah sesuatu pun, dan Allah adalah as-sami'ul basir. Wa qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Faidah ke-6, tanazzuhuhu wa taqaddusuhu an kulli zaujatin wa walad.
tersucikannya Allah Subhanahu wa taala dari semua istri dan anak, yaitu maksudnya bahwasanya Allah Maha Suci dari memiliki istri dan memiliki anak. Kenapa? Wadzalika likamali ghinahu. Yang demikian itu karena kesempurnaan kekayaan Allah, sehingga Allah tidak butuh kepada yang lain. Allah tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh istri, tidak butuh anak. Dan ini Allah tegaskan, qala ta'ala badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang mengawali penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah memiliki anak padahal Allah tidak memiliki istri? Dan Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan Allah mengetahui segala sesuatu tersebut. Dan juga Allah tegaskan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketujuh, tamamu iradatihi wa sultanihi binufudhi qadaihi fi jami'il ibad. Kesempurnaan kehendak Allah dan sultannya, yaitu kekuasaan Allah. Kehendak Allah kehendak yang sempurna. Dan sultan, kekuasaan Allah, kekuasaan yang segala ketetapannya mesti nufud, ya, mesti terlaksana. Taib. Tamamu iradatihi wa sultanihi binufudhi qadaihi fi jami'il ibad, dengan terlaksananya ketetapan Allah pada semua hamba. Semua yang Allah tetapkan mesti terlaksana. Ini menunjukkan kesempurnaan iradah dan sultan. Fala yamna'uhu quwwatu malikin wala kathratu adadin wa malin. Tidaklah menghalangi Allah Subhanahu wa taala kekuatan raja dari raja-raja yang ada. Demikian pula tidak menghalangi Allah banyaknya jumlah serta harta. Masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki mesti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Wa dalilu qauluhu ta'ala innallaha yaf'alu ma yurid. Allah akan melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Dan iradah di sini akhwan, iradah kauniyah, karena iradatullah terbagi menjadi dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Iradah yang mesti terjadinya, yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di jagat raya, ini namanya iradah kauniyah. Yang dalam istilah yang lain juga dinamakan dengan masyiah. Wa qauluhu ta'ala wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tidak akan ada yang mampu untuk menahannya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan perlindungan, pertolongan, tidak ada. Wa qala ta'ala wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih, ay la mu'akhkhira li hukmih. Allah menetapkan hukum dan tidak ada yang bisa menunda-nunda hukum Allah. Tidak ada yang bisa menolak, mengakhir-akhirkan hukum Allah, tidak ada. Semuanya terlaksana sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan waktunya, kapannya, dan bagaimananya. Faedah yang ke-8, azamatullahi fawqa ma yatasawwaru bihaitsu la tastati'ul uqulu lahu tamtsilan wa la tatawahhamul qulubu lahu suratan. Penegasan tentang keagungan Allah, di mana keagungan Allah itu di atas semua yang tergambarkan. Semua penggambaran yang muncul di benak itu tidak bisa untuk mencapai keagungan Allah yang apa? Yang sepantasnya.
Jadi Allah zat yang maha agung dengan keagungan yang di atas semua apa yang kita gambarkan, di mana akal ini memang tidak mampu untuk menggambarkan yang semisal, dan bahkan hati-hati ini kita tidak bisa menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lian Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Allah adalah As-Sami' Al-Basir. Ini jelas. Diambil dari perkataan Ibnu Qudamah, la tumathiluhu al-uqulu bit-tafkir wa la tatawahhamul qulubu bit-taswir. Faedah yang ke-9, ikhtisasullah bil asma'il husna wa sifatil ula. Pengkhususan Allah, bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang husna. Apa makna husna, Nasrul? Mencapai puncak kebagusan. Wasifatil ula, dan sifat-sifat al-ula. Apa makna al-ula, Abdurrahman? Mencapai puncak kesempurnaan. Sifat-sifat ketinggian yang mencapai puncak kesempurnaan. Wa dalilu qauluhu ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ini telah kita lewati kaidahnya di awal-awal. Kemudian yang ke-10, istiwa Allah ala arsyihi wa huwa 'uluwuhu wa istiqraruhu 'alaihi 'alal wajhil la'iqi bih. Yang ke-10 yaitu istiwanya Allah di atas arsy, penetapan bahwasanya Allah istiwa di atas arsy. Sebagaimana ayat yang dibawakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan makna istiwa di atas arsy yaitu 'uluwuhu wa istiqraruhu 'alaihi, yaitu tingginya Allah Subhanahu wa taala di atasnya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ulu dan istiqrar. Walaupun makna istiqrar ikhwan sebagian ulama tidak menyepakatinya. Baik, kenapa? Karena pada istiqrar itu ada makna lebih dari sekedar ulu wal irtifa. Adapun dalil-dalil dari para salaf, asar-asar, mayoritasnya mereka memaknakan istawa dengan ala wartafa'ah, ulu wal irtifa'. Karena pada istawa ikhwan ada 4 makna: ala, irtafa'a, sa'ida, dan istaqarra. Dari keempat makna ini, untuk 3 makna yang awal disepakati, ala, irtafa'a, sa'ida, ini disepakati karena semuanya menunjukkan makna tinggi, naik. Sedangkan istiqrar, ini diingkari oleh sebagian ulama. Wa dalilu qauluhu ta'ala lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Ini terbalik akhwan, untuk catatan kakinya nomornya kebalik. Catatan kaki kelima itu untuk yang ke-6 ya. Adapun dalil untuk istiwa Allah di atas arsy, wa dalilu ala dzalika qad dzakarahu sahibul matan wa huwa qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, ini antum kasih saja nomor 5 di situ. Nomor 6 diganti nomor 5. Sedangkan nanti yang nomor 5 antum ganti nomor 6 sehingga 6 jelas. Walabdu istawa lam takhruj tafsiratus salafi lahu an arba'i ibaratin dzakaraha al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi Nuniyah. Taib, lafaz istawa itu tidak keluar penafsiran para salaf untuk lafaz itu dari 4 ungkapan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Nuniyah. Haitsu qala falahum ibaratun 'alaiha arba'u qad hasalat lil farisin wa'anu wa hiya istaqarra wa qad ala wa kadzalika tafa'a alladhi
ma fihi min nuqrani. Wa kadzaka qad sa'ida alladhi huwa rabi'u wa Abu Ubaidah sahibu Syaibani yakhtaru hadzal qawla fi tafsirihi adra minal jahmi bil Qur'ani. Syahidnya apa? Beliau menetapkan 4 pemaknaan istawa, yaitu istaqarra, ala, irtafa'a. Wa kadzaka qad sa'ida alladhi huwa rabi'u. Jadi 4 makna istawa yang datang dari para salaf apa tadi? Kesimpulannya Habib? Makna istawa, irtafa'a, sa'ida, ala. Ini 3 disepakati. Kemudian 1 yang datang pengangkaran dari sebagian ulama apa? Makna istaqarra. Yang ke-11 umum mulkihi lis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Mencakupnya kekuasaan Allah di langit dan bumi serta antara langit dan bumi dan yang di bawah tanah. Nah, ini baru catatan kakinya yang disebutkan tadi. Wa dalilu qauluhu ta'ala lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara, jelas di dalam surat Thaha. Kemudian yang terakhir yang ke-12, si'atu ilmihi wa quwwatu qahrihi wa hukmihi. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala serta kuatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu untuk menahan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik. Ahata bi kulli syai'in ilma wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukma. Baik. Diambil dari kalimat tersebut. Penetapan quwwatu qahrihi wa hukmihi. Antum qomah di situ. Kuatnya qahr Allah dan hukum Allah. Wa annal khalqa la yuhituna bihi ilman liqusuri idrakihim amma yastahiqquhu ar-rabbul 'azim min sifatil kamali wal 'azamah. Dan bahwasanya makhluk itu tidak mampu untuk melingkupi Allah ilmunya. Kenapa kita tidak bisa melingkupi Allah dengan ilmu kita? Karena apa? Karena qusuru idrakihim, karena kurangnya pengetahuan kita, kurangnya ilmu kita terkait hal-hal yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala yang berupa sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Makanya dalam menetapkan sifat kita harus berlandaskan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh semata-mata dari akal-akal kita sendiri. Baik. Waqad istadalla Ibnu Qudamah sahibul Matam rahimahullahu taala ala hadza biqaulihi ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ini penegasan luasnya ilmu Allah dan sempitnya ilmu kita. Allah mengetahui yang di depan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak bisa melingkupi Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilmu mereka. Faqauluhu ta'ala ya'lamu ma baina aydihim ay umuruhum al-mustaqbalah. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka, maksudnya perkara-perkara yang akan datang. Wa ma khalfahum, dan apa-apa yang di belakang mereka, maksudnya umuruhum al-madiyah, perkara-perkara yang telah lampau, telah terjadi. Allah tahu yang akan terjadi dan setelah yang belum, yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Adapun kita, ilmu kita sangat sempit sehingga tidak bisa melingkupi ilmu tersebut tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 12 faedah singkat berkaitan dengan muqaddimah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yang padanya ikhwan isyarat
tentang pembahasan yang akan kita lewati di dalam kitab ini. Muqaddimah yang seperti itu dinamakan apa? Indah Bara'atul Istihlal. Baik. Barakallahu fikum, naktahi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka